Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kami sampaikan selamat pagi dan shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam renungan pagi hari ini, Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Allah. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih setiamu yang begitu besar yang telah Tuhan berikan pada kami. Semalam Engkau telah membersamai kami di dalam istirahat malam kami. Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun kembali untuk menerima kekuatan dan kesegaran tubuh jasmani kami. Semuanya ini terjadi hanya oleh karena kasih anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, sebelum kami mengawali segala kegiatan dan aktivitas kehidupan kami akan mengawalinya dengan mendasari membaca akan sebagian sabdamu. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasailah setiap hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan memahami akan sabdamu ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, adapun bacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 18 sampai 23. Namun yang menjadi ayat emas pada pagi hari ini terambil di dalam ayat yang ke-23 yang demikian firman-Nya. Tetapi Engkau ya Tuhan, Engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapan-Mu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan mata-Mu. Bertindaklah pada hari murka-Mu terhadap mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun renungan pada pagi hari ini kita beri judul yaitu musuh dalam selimut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika Basuki Cahayapurnama alias Ahok dituduh penistaan agama, ia mengatakan bahwa ada di balik perkara tersebut orang-orang yang sengaja menzalimi. Dia mengatakan dengan jujur tidak sekali-kali bermaksud sebagaimana yang dituduhkan. Dia hanya ingin menyatakan sebuah keyakinan yang selama ini diimani. Dalam hal ini, dia mengatakan tidak pernah menaruh kebencian kepada siapapun, termasuk para pemfitnah. Dia yakin Tuhan Yesus yang diimani tidak tinggal diam. Biarlah hanya Tuhan yang akan melakukan pembalasan, karena manusia tidak punya kewenangan sedikit pun untuk membalas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kekesalan serupa
terjadi pada diri Yeremia. Ia mengalami penolakan dari kaumnya sendiri. Itulah musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut merupakan musuh nomor 2 terbesar setelah suara hati nurani. Musuh yang muncul dari kalangan internal sangat sulit diprediksi. Menyikapi hal ini, Yeremia bersikap bijak. Dalam suasana panas hati yang amat sangat hingga sulit diterima, ia masih mampu menyerahkan segala keputusan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang melihat dan ia juga yang bertindak. Yeremia tetap berusaha sedapat mungkin meredam amarahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, peristiwa serupa mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita. Di satu sisi, kita melihat secara real atas sikap dan perbuatan seseorang yang menyakitkan. Namun, di sisi lain kita tidak tahu latar belakang yang sesungguhnya. Kita masuk dalam dunia keraguan-raguan alias sikap perilaku seseorang yang sekilas tampak jahat. Dalam kasus seperti ini, mari kita belajar kepada sikap Yeremia yang tidak mudah terprovokasi keadaan. Walaupun kita yakin akan suatu kenyataan, namun belum tentu kenyataan itu suatu kebenaran. Demi supaya kita tidak salah bertindak sok tahu, maka serahkan segala perkara yang di luar kewenangan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sumber segala hikmat dan kebijaksanaan serta kuasa yang mengambil keputusan. Pembalasan terhadap orang-orang jahat adalah hak Tuhan. Berusahalah untuk terus meredam hati agar tidak terbakar emosi. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saya kasih Tuhan, kita kembali berdoa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah membimbing dan menyertai kami di dalam kami membaca dan merenungkan sebagian sabdamu. Biarlah Tuhan melalui sabdamu ini boleh menguatkan setiap hati dan iman kami untuk kami tetap percaya kepadamu. Ajarilah kami ya Tuhan untuk kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya pada pagi hari ini kami menyerahkan segala pokok pergumulan yang jemaat alami pada saat ini. Bagi yang sedang sakit, baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa maupun adiuswa yang tidak kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu agar saudara-saudara kami ini Tuhan menerima anugerah dan kesembuhan dari Engkau, boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami juga menyerahkan keberadaan untuk anak-anak kami, baik yang duduk di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, baik yang akan mencari sekolah yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan senantiasa juga melindungi, menyertai, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-citanya boleh tercapai. Kami serahkan juga akan saudara-saudara kami yang saat ini juga dalam pergumulan mencari calon pendamping hidupnya,
ataupun juga mencari pekerjaannya. Tuhan tidak tinggalkan saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan senantiasa juga menyertai, memberikan petunjuk. Biarlah apa yang terbaik Tuhan senantiasa memberikannya. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang pada hari ini juga melakukan segala kegiatan aktivitas pekerjaannya. Tuhan tidak meninggalkan saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan biarlah melalui setiap pekerjaannya boleh mendatangkan sukacita, berkat bagi keluarga dan sesamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga akan kegiatan gerejamu yang telah Tuhan rencanakan. Baik pada hari Minggu nanti kami akan melakukan sidang majelis jemaat bersama badan pembantu. Dan juga untuk minggu yang akan datang kami warga jemaat akan bersukacita untuk bersama-sama melaksanakan hari raya persembahan, hari raya unduh-unduh yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa dan permohonan kami. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri renungan pagi hari ini. Kami akan segera melakukan segala aktivitas kehidupan kami sepanjang pagi hingga sore nanti. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri renungan pagi ini, mari kita bersama-sama pujikan dengan menggunakan Kidung Jemaat nomor 417, Serahkan pada Tuhan. Akhirnya kami sampaikan selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.